Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pidato bahasa Indonesia. Jadi, apa sih pidato bahasa Indonesia itu? Nah, mari kita lanjut ke pembahasannya. Jadi, pidato itu merupakan komunikasi lisan di depan umum untuk menyampaikan pemikiran, pendapat, atau informasi dalam konteks formal, seperti di sekolah, acara resmi, seminar, atau pertemuan lainnya. Beranjak dari pengertian, mari kita simak pada bagian struktur pembangun. Dalam pidato, terdapat beberapa struktur penting agar isi pidato tersusun dengan baik dan mudah dipahami. Struktur pertama adalah pembukaan. Pada bagian ini biasanya berisi salam pembuka, ucapan syukur, serta sapaan kepada para pendengar. Tujuannya untuk membuka pidato dengan sopan dan menarik perhatian audiens. Struktur yang kedua yaitu isi pidato. Pada bagian ini merupakan inti pembahasan yang berisi gagasan, informasi, argumentasi, maupun pesan yang ingin disampaikan oleh pembicara. Isi pidato haruslah jelas, runtut, dan mudah dimengerti. Lalu, struktur terakhir adalah penutup. Pada bagian ini, biasanya berisi kesimpulan, harapan, permintaan maaf apabila terdapat kesalahan, serta salam penutup. Penutup berfungsi untuk mengakhiri pidato dengan baik dan berkesan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa struktur teks pidato terdiri dari pembuka, isi, dan penutup. Dengan memahami struktur tersebut, kita dapat membuat pidato yang lebih teratur dan menarik. Nah, sekarang mari kita bahas tentang metode-metode dalam berpidato. Dalam berpidato, metode yang digunakan dapat memengaruhi cara penyampaian di hadapan para audiens. Yang pertama, ada metode impromptu. Pada metode impromptu, pembicara melakukan pidato secara spontan. Biasanya, metode ini digunakan ketika pembicara harus berbicara secara mendadak. Yang kedua, yakni metode memoriter. Pada metode ini, pembicara menghafalkan teks pidato sebelum tampil. Metode ini membutuhkan banyak latihan agar pidato yang disampaikan lancar tanpa kehilangan poin-poin penting. Metode yang ketiga yaitu metode manuskrip atau metode membaca naskah. Metode manuskrip merupakan metode yang digunakan oleh pembicara dengan membaca teks pidato yang telah disiapkan. Metode ini biasanya digunakan pada acara resmi atau pidato yang membutuhkan ketepatan yang tinggi. Contoh penggunaan metode manuskrip dapat dilihat pada pidato kenegaraan, pengumuman penting, dan konferensi. Metode yang keempat yaitu metode ekstemporan atau membawa catatan kecil. Pada metode ini, pembicara membawa catatan kecil yang berisi poin-poin penting untuk berpidato. Pembicara juga diharuskan untuk memahami materi dan baik supaya terlihat lebih alami dan tidak kaku. Dan penyampaiannya lebih menarik perhatian audiens, serta materi tetap terarah. Metode yang terakhir yaitu metode campuran. Metode campuran merupakan metode penggabungan antara metode yang sebelumnya telah dijelaskan. Contohnya ketika pembicara memulai pidato menggunakan teknik manuskrip, lalu beralih ke teknik impromptu atau ekstemporan. Penggunaan metode ini seringkali disesuaikan dengan kebutuhan pidato atau audiens. Tujuan utama pidato yang pertama yaitu memberikan informasi, seperti sosialisasi program kerja atau penyuluhan kesehatan. Yang kedua, membujuk atau mempengaruhi, seperti kampanye lingkungan atau ajakan untuk berdonasi. Yang ketiga, untuk meyakinkan, keempat menghibur, dan kelima, menyapa atau membuka sebuah acara. Pidato tentang kebersihan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa
karena kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan pidato tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan yang bersih membuat kita sehat dan nyaman. Sebaliknya, lingkungan yang kotor dapat menimbulkan berbagai penyakit. Oleh karena itu, marilah kita membiasakan membuang sampah pada tempatnya, membersihkan kelas, dan menjaga kebersihan di sekitar rumah maupun sekolah. Demikian pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay!